عارفين ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنية أن الله يرسل مثل ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات نخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidz, bapak hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Senin ini tanggal 7 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat selesai melaksanakan kewajiban kita. Sholat subuh kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian sebelum kita beranjak dari tempat ini, kita sisihkan waktu kita sejenak. Kita jauhkan diri kita dari segala macam kesibukan dunia. Hanya beberapa saat sambil menunggu terbitnya matahari, kita gunakan waktu kita dengan iktikaf sambil mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini nanti akan kita bahas dari halaman 18. Dari halaman 18 nih. Dari halaman 18 insyaallah nanti sampai halaman 29. Dari halaman 18 sampai 29. Yang judulnya adalah Al-Hurriyatu fi Mafhuminal Islami, kebebasan dalam pemahaman Islam. Nah, agar supaya pengajian kita pada pagi hari ini nyambung dengan yang sebelumnya gitu. Sebelumnya telah kita bahas dalam dua pengajian yang kesimpulannya tentang kebebasan gitu. Kebebasan manusia dan tentang persamaan darajat manusia menurut pemahaman mereka gitu ya. Menurut pemahaman mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Tidak lain adalah yang mensponsori kebebasan secara mutlak dan yang mensponsori persamaan derajat manusia. Tidak lain adalah orang-orang Yahudi. Kemudian ya didengang-dengungkan oleh orang-orang Kristen gitu. Padahal sumbernya itu adalah dari Yahudi. Sesungguhnya pemahaman kebebasan secara mutlak itu adalah ya, ciptaan Yahudi. Yang tujuannya adalah tidak lain ingin menghancurkan peradaban manusia. Itulah kalau seandainya pemahaman secara umum dilaksanakan oleh manusia. Karena
tujuan diciptakan kebebasan secara umum itu tidak lain adalah ingin menghancurkan umat manusia. Itu tidak benar. Nanti kita akan lihat bagaimana pemahaman kebebasan menurut Islam. Islam mengakui kebebasan tapi tidak mutlak, pada batas-batas tertentu. Nah, itu kesimpulan tentang kebebasan. Kemudian yang kedua tadi, kesimpulan tentang persamaan derajat. Ini pun sama. Yang mula-mula mula-mula mencetuskannya tidak lain Yahudi. Tujuannya sama tuh, ingin menghancurkan umat manusia. Karena yang namanya kehidupan di dunia ini tidak sama. Kalau dikatakan manusia itu sama derajatnya, nggak benar. Untuk dapat dunia ini berjalan, sengaja Allah menciptakan manusia itu nggak sama. Ada yang bodoh, ada yang bodoh, ada yang pinter. Nah, kalau semuanya orang bodoh, yang ngaji siapa? Yang ngajar siapa? Orang semuanya pada pinter, yang ngaji siapa? Nggak bisa. Ya. Kalau dikatakan manusia ini didasari atas persamaan, itu nggak bisa. Nah, itu tidak lain adalah ciptaan Yahudi. Tujuannya ingin menghancurkan, ya, sama seperti kebebasan tadi secara mutlak pun ciptaan Yahudi. Karena demi berjalannya kehidupan, sengaja hikmahnya Allah menjadikan manusia ini berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semuanya kaya, ini masjid Diyaul Haq, Diyaul Sawan nggak ada. Kenapa? Nggak ada kuli. Orang semua pada kaya, nggak ada yang suruh bikin masjid, nggak ada yang mau. Jalanan suruh licinin, nggak ada. Semua orang pada kaya, bagaimana? Jadi nggak benar itu. Ya, nggak benar persamaan derajat manusia. Itu semua ciptaan. Ya, itulah kesimpulan daripada dua pengajian yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian pada pagi hari ini yang akan kita baca, yang kita bahas, apa itu kebebasan menurut pemahaman Islam. Buka di halaman 18. Nah, ini di halaman 18 sampai halaman 20 gitu ya. Dari halaman 18 sampai halaman 20. Ini saya singkat saja. Kalau kita baca ini habis waktunya. Kesimpulan halaman 18 sampai halaman 20. Kesimpulannya adalah ini pemahaman apa tadi? Pemahaman kebebasan menurut Islam. Kita ingin mengkaji dulu sejarah kebebasan yang dilontarkan oleh orang Yahudi. Bagaimana itu sejarahnya? Sejarahnya kira-kira begini, dari halaman 18 sampai halaman 20 gitu. Kira-kira begini keringkesannya. Di tengah-tengah kondisi penguasaan diktator gitu. Di tengah-tengah kondisi penguasaan otoriter atau diktator, para raja-raja tuh, raja-raja pada waktu itu diktator. Yang kebanyakan raja-raja pada waktu itu di Eropa kebanyakan pemuka agama. Ya. Jadi yang berkuasa itu pemuka agama gitu. Ya. Pemuka agama berkuasa menjadi raja. Mereka itu diktator. Kebanyakan raja-raja itu pemuka agama Katolik. Iya, dia itu di Eropa. Kapan ini? Sebelum revolusi Perancis, ya. Sebelum terjadi revolusi Perancis di Eropa yang dipelopori oleh namanya Napoleon Bonaparte. Ada Jenderal Napoleon Bonaparte. Ini yang kita maksud orang Prancis dulu, ada namanya yang mempelopori revolusi Prancis, Napoleon Bonaparte. Jadi sebelum terjadi revolusi Prancis, para raja-raja yang berkuasa pemuka agama itu, mereka itu diktator. Di mana kebebasan pendapat tuh bagi kasta yang lemah dicabut. Ya. Tidak ada orang yang berani
mengemukakan pendapat. Contoh nih, seperti pendapat ada seorang ulama ilmuwan namanya Galileo. Galileo berpendapat, menurut pendapat Galileo, penelitian Galileo, bahwa bumi kita ini bulat dan berputar-putar pada porosnya. Tuh, menurut pendapat Galileo Bonaparte. Yang pendapat itu bertentangan tuh dengan pendapat gereja yang mengatakan bahwa bumi kita datar dan bumi kita ini diam, nggak muter. Nah, kita lihat di sini. Ilmuwan tersebut yaitu Galileo dibakar hidup-hidup. Ya, kenapa? Karena pendapatnya itu bertentangan dengan apa? Penguasa yang waktu itu pemuka agama, orang-orang gereja. Nah, mulailah cendekiawan mengajak bangkit menuntut kebebasan dalam berpendapat dan dalam berpikir, sehingga terjadilah peristiwa yang dikatakan revolusi Perancis yang dipelopori oleh siapa tadi? Napoleon, yang menuntut pemisahan antara pendapat agama Kristen dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang sama-sama kita maklum, revolusi Prancis itu tidak lain intinya menuntut agar supaya dipisahkan antara gereja dengan negara, yang dikatakan sekuler ini. Kenapa? Karena menurut ajaran agama Kristen, ilmu pengetahuan itu berbeda dengan ajaran agama, makanya mereka menuntut pemisahan. Baik. Nah, dalam kesempatan ini, apa maksud kesempatan ini? Para ilmuwan mengajak atau menuntut kita bebas. Nah, dalam kesempatan ini orang Yahudi, nah ini perannya Yahudi. Sesungguhnya tuntutan mereka itu bagus, ya. Ingin menuntut kebebasan dalam berpendapat yang benar. Namun dalam kesempatan ini digunakan oleh orang yang Yahudi untuk mengambil keuntungan. Apa itu Yahudi ngambil keuntungan dalam apa? Dalam masalah apa? Mengajak kebebasan yang lebih luas. Ya. Tadi itu kebebasan mutlak. Padahal mula-mulanya yang mereka tuntut kebebasan dalam berpendapat. Nah, ini diambil kesempatan oleh orang Yahudi ngambil keuntungan di air keruh. Mereka ngajak kebebasan yang lebih luas, bukan hanya sekedar kebebasan berpendapat, kebebasan dalam segala hal, ya. Yang lebih luas, yang bukan hanya kebebasan dari kezoliman. Kan mula-mulanya mereka itu menuntut kebebasan dari kezoliman, tetapi kebebasan yang diajak oleh orang Yahudi adalah kebebasan tanpa batas atas segala yang diinginkan oleh manusia. Ini yang dikatakan kebebasan mutlak, yang walaupun kebebasan itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan ajaran agama. Nah inilah sejarah kebebasan. Awal-awalnya bagus itu, yang mereka tuntut kebebasan daripada kezaliman. Namun diperluas oleh Yahudi menuntut kebebasan manusia dari segala hal, walaupun itu bertentangan dengan akal sehat atau kebebasan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, baik itu agama Kristen ataupun ajaran agama Islam. Nah, inilah dari halaman 18 sampai 20. Nah, baru kita baca di halaman 20 baris yang ketiga. Wana jama an itlaqi syiaril hurriyah tuh duna an takuna mahsuratan. Nah, oleh karena kebebasan ini diperluas oleh orang Yahudi, mengakibatkan yang mereka tuntut adalah al-hurriyah, kebebasan tanpa batas. Fil masahah allati takunu fiha nafi'ah wa shalihah. Bukan hanya kebebasan yang ada manfaatnya gitu, tetapi ya kebebasan dalam segala hal.
intilakul wahsi al-basyari mufsidan mudammiran. Tidak lain tujuan Yahudi adalah ya, menuntut kebebasan secara mutlak, tidak lain ingin menghancurkan umat manusia. Seakan-akan manusia ini bagaikan al-wahs gitu. Apa itu al-wahs? Bagaikan binatang buas ya, yang kerjanya adalah mufsidan mudammiran tuh, menuntut kebebasan, yang apabila kebebasan ini diberikan bukan manusia jadi baik gitu, bahkan manusia itu bagaikan hayawan itu ya, mufsidon mudammiran, yang sifatnya merusak dan menghancurkan, bahkan muhattiman al-fadail wal akhlak, kebebasan yang akan menghancurkan segala macam akhlak-akhlak ya. Wan nuzumul ijtimaiyah ya, kebebasan yang tidak lagi manusia itu mau mengikuti ajaran agama dan ya tata cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah kebebasan yang dituntut oleh orang-orang Yahudi, kemudian diaminkan gitu, diaminkan oleh orang-orang Kristen. Padahal tujuannya Yahudi itu ingin menghancurkan baik itu orang Kristen ataupun orang Islam. Sehingga ya, pakroh berikutnya ya, wapahimal mujrimun. Nah ya, sehingga dengan kebebasan yang salah tadi berhasil nih orang Yahudi nih. Yahudi berhasil sehingga fahimal mujrimun al-khuriyah ala makna intilaki aidihim firtika bil jaraim. Sehingga orang-orang jahat memahami kebebasan apa itu? Di kalangan penjahat-penjahat memahami arti kebebasan, bahwa mereka dengan leluasa boleh melakukan segala kejahatan yang mereka inginkan. Nah, ini kan namanya hancur. Sehingga orang-orang mujrimun itu artinya orang-orang penjahat memahami kejahatan, memahami kebebasan adalah kebebasan yang mereka inginkan. Sehingga siapapun yang menghalangi mereka melakukan kejahatan, mereka anggap bahwa itu mereka yang menghalangi kejahatan mereka menganggap itu adalah melanggar hak asasi manusia dalam kebebasan. Salah nggak ini? Salah. Wapahimal fasikun. Nah, sekarang orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang tidak taat beragama. Baik tidak taat beragama Kristen, orang Kristen, atau tidak taat beragama Islam, orang Islam. Orang-orang yang tidak taat sama agama memahami kebebasan apa itu? Bahwa mereka itu dengan bebas gitu. Orang-orang yang ya tidak mentaati ajaran agama memahami kebebasan. Apabila ada orang yang nahi anil mungkar gitu ya, ada orang yang nahi anil mungkar, berarti yang nahi anil mungkar itu telah apa itu? Telah melanggar ya hak asasi manusia dalam apa? Kebebasan untuk untuk durhaka terhadap ajaran agama. Sehingga Habib Rizik dianggap melanggar hak asasi manusia dalam soal kebebasan. Salah nggak itu? Nah, kemudian yang di bawah itu wapahima muhtalu salbil amwal. Sementara orang-orang yang apa itu? Yang profesinya ngambil harta orang dengan tidak secara benar, memahami arti kebebasan apa? Ya. Setiap orang yang menghalangi dia untuk ngambil harta orang secara benar, mereka nganggap orang yang apa tuh ya, mengingkarinya itu adalah mereka itu melanggar kebebasan mereka. Masya Allah. Nah, itulah akibatnya. Nah, kemudian langsung di halaman 21. Wapahimal ummal. Nah, sekarang giliran siapa? Pekerja wal ummal. Ini kan ada namanya apa nih? Namanya apa tuh? Ya. Syarikat pekerja. Ya. Kan ada persatuannya itu. Ya.
Ya, di setiap negara, makanya ini ada hari apa nih? Mai itu. Hari buruh. Wah, pekerja itu buruh lah gitu. Sehingga para buruh itu memahami apa? Memahami kebebasan dengan pemahaman yang salah. Menurut mereka kebebasan itu apa? Menurut buruh kebebasan ya, bahwa mereka bekerja semau mereka dan menuntut gaji ya, semau mereka. Apabila ada aturan-aturan yang menghalangi mereka dari keinginan mereka, berarti mereka itu dianggap melanggar hak asasi manusia dalam apa? Kebebasan. Padahal kan nggak seperti itu. Nah, kemudian perempuan. Nah, ini tujuannya Yahudi nih. Sehingga para perempuan memahami kebebasan apa itu? Ya, memahami kebebasan dengan pemahaman yang salah. Menurut perempuan, kebebasan itu adalah ya, perempuan itu jangan dilarang gitu ya. Mau pakai pakaian bikini boleh ya. Mau pakai rok mini boleh ya. Apabila ada orang-orang yang melarang perempuan telanjang, wah, berarti mereka itu yang melarang itu telah melanggar hak asasi perempuan dalam masalah kebebasan. Masya Allah, ini ya. Inilah tujuannya Yahudi yang tadi dikatakan tujuannya itu ingin menghancurkan. Nah ini kan ya. Sekarang ada perempuan menuntut kebebasan ya. Kok kenapa tuh ya? Kenapa kami ini jenis perempuan dibatasi gitu? Mereka itu ingin bebas dalam segala hal. Mau keluar gitu tanpa harus izin suami. Oh, itu bebas. Apakah itu pemahaman kebebasan yang benar itu? Ini tujuan Yahudi ya. Itu mengenai perempuan. Nah, sekarang mengenai apa ini yang terakhir? Al-murahikun. Nah, anak-anak muda nih. Kalau kita bilang apa anak muda nih ya? ABG gitu ya. Anak-anak muda. Sehingga ABG, anak-anak muda, memahami kebebasan dengan pemahaman yang salah pula gitu ya. Menurut mereka ada ABG bahwa kebebasan itu adalah nggak boleh ada yang nggak boleh ada yang membatasi kebebasan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja ya. Kenapa nih? Mumpung masih muda. Kapan lagi kena masa muda itu datangnya cuma sekali. Nggak boleh ada orang yang melarang atau membatasi kebebasan mereka. Sehingga anak-anak itu tidak lagi taat sama orang tua. Anak-anak lagi tidak mau lagi taat sama guru. Nah, itulah tuntutan kebebasan yang dilakukan oleh anak-anak muda, karena tadi itu ya, dipengaruhi oleh kebebasan yang disponsori oleh orang Yahudi. Nah, itulah ya kebebasan yang salah ya. Yang tadi dikatakan pencetusnya tidak lain adalah orang Yahudi yang semata-mata tujuannya ingin menghancurkan. Sehingga apabila kebebasan seperti ini ya dilaksanakan di atas muka bumi ini, bagaikan manusia itu bagaikan hayawan jadinya. Kan hayawan itu bebas. Namun kalau hayawan bebas itu bisa diterima karena mereka nggak punya akal ya. Baik. Nah, langsung kita lihat halaman 22. Kita lihat halaman 22 baris keempat dari bawah. Ada halaman 22. Innal hurriyah al-maqbulah. Nah, itu tadi kebebasan yang salah itu. Kebebasan yang diterima oleh akal sehat. Nah, ini kan tadi judulnya kebebasan menurut Islam ya. Innal hurriyatal maqbulah ya. Kebebasan yang diterima oleh akal sehat dan sekaligus kebebasan yang diakui oleh ajaran Islam sebagai berikut ya. Yaitu kebebasan yang ada batas ya. Kalau yang tadi kan kebebasan yang tanpa batas. Nah, bagaimana kebebasan yang diakui oleh Islam? Innal hurriyatal maqbulah tuh.
kebebasan yang diterima oleh akal sehat dan diakui oleh Islam adalah sebagai berikut. Tentu kebebasan yang dibatasi oleh undang-undang Allah dan Rasul. Yang pertama nih, Islam itu bukannya menghalangi orang kebebasan, diberikan kebebasan dalam soal apa? Satu, hurriyatul i'tiqad. Nah, Islam memberikan kebebasan manusia berkeyakinan. Islam tidak memaksa manusia itu meyakini. Meyakini atau memaksa masuk Islam orang lain, tidak. Bebas agama apa saja yang mau dianut oleh manusia diberikan kebebasan tuh. Hurriyatul i'tiqad. Namun gitu walaupun diberikan kebebasan, namun Allah terangkan bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Tuh. Agama yang benar ajaran Islam. Artinya apa? Kalau kamu tidak mau masuk Islam nggak ada masalah, nggak dipaksa. Tetapi akibatnya nanti harus tanggung sendiri gitu ya. Nah itu. Fa innal insana, sesungguhnya manusia itu al-mas'ul. Manusia itu nanti di hari kiamat dia akan mempertanggungjawabkan agama yang dia pilih. Karena Allah Ta'ala sudah terangin kalau agama yang benar agama Islam. Diberikan kebebasan terserah. Nanti dimintai pertanggungan jawab tuh. Fi hadhil hayatid dunya, ketika dia memilih agama dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena Allah udah terangin bahwa yang benar adalah ajaran agama ayyu'mina biqalbihi bima sya'tu. Allah memberikan kebebasan manusia beriman dengan agama apa saja yang dia inginkan. Min haqqin au batil, baik itu agama yang benar atau yang batil terserah. Itu bebas Namun lakinnahu mulahakun bil mas'uliyah indallah. Namun diingatkan oleh Allah, nanti kamu akan ditanya. Nggak usah sampai hari kiamat, baru masuk ke kubur aja udah ditanya. Madinuka, gitu Madinuka, apa agamamu? Wa ma imamuka, wa ma kitabuka. Jadi udah dikasih tahu sama Allah, bebas terserah. Wa kanat hurriyatuhu manatub dilaihi wa imtihanihi fil hayatid dunya. Diberikan kebebasan memilih agama di dunia ini merupakan suatu ujian itu. Kan katanya kemarin manusia hidup di dunia ini bagaikan orang yang mengikuti ujian ini. Wa hiya huna hurriyatul mumtahanal mas'ul. Manusia hidup di dunia dalam soal agama bagaikan orang yang sedang diuji kebebasannya. Laisat hurriyah mutlaqah, bukan kebebasan secara umum gitu. Yang apabila dia milih nanti enggak dimintai pertanggungan jawab. Oh tidak, Nah, sekarang mana dalilnya kalau Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apa saja yang dia anut, yang dia inginkan, tetapi ingat nanti akan ditanya oleh Allah. Karena Allah udah kasih tahu yang benar itu adalah agama Islam. Mana itu dalilnya? Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Qulil haqqu mir rabbikum. Wah, kata Allah, katakan wahai Muhammad, al-haq mir rabbikum. Yang benar itu yang datang langsung dari Allah. Berarti agama Islam. Tetapi Allah nggak maksa tuh. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau silakan beriman. Nanti Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga. Wa man syaa falyakfur. Ini bebas, nggak ada paksaan. Siapa yang ingin nggak mau Islam terserah, non Muslim gitulah. Tapi ingat, apa itu? Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Ini berarti bukan suratul Baqarah, nih suratul Kahfi. Ada dalam suratul Kahfi ayat 18
Ya, tetapi ingat kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha. Kalau kamu di dunia memilih agama selain Islam, kami sediain apa? Naron. Nah, apa itu naron? Api, ya, ahata yang mengitari mereka. Suradikuha. Ya, nanti di akhirat, ya, tiap-tiap penduduk neraka itu ada suradik tuh. Ada tempatnya itu dikitari oleh api yang sangat panas. Nah, itu dalil pertama bahwa Allah memberikan manusia kebebasan beragama. Namun kebebasan yang bukan kebebasan tanpa tanggung jawab, kebebasan seperti orang ujian. Mau jawab benar boleh, mau jawab salah boleh, tapi resikonya apa? Kalau kamu jawabnya nggak salah, nggak naik kelas, ya. Tapi kalau kamu jawabnya benar, naik kelas kan gitu. Berarti kebebasan yang ada batas. Ada lagi firman Allah, la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan. Qad tabayyana qad gini. Jadi bacanya bukan qad ta. Nah, ini namanya idgham mutaqaribain. Dal ketemu sama ta qad nih, karena makhrajnya hampir berdekatan antara makhraj dal dengan ta. Kalau dibaca satu-satu susah. Qad ta. Nah, diidghamkan namanya idgham mutaqaribain. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk Islam gitu ya. Kenapa? Karena udah jelas ya, mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Ar-rusdu yang benar, al-ghayy yang sesat ya. Nah, itulah ya, apa itu tadi? Lapangan kebebasan pertama yang diberikan Islam. Apa itu lapangan? Maksudnya lapangan dalam soal berkeyakinan. Nah, kemudian yang kedua, al-majalusani. Nah, tempat kedua yang Islam berikan kebebasan. Kebebasan dalam apa nih yang kedua nih? Hurriyatul ibadah. Nah, Islam memberikan kebebasan manusia untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing tuh ya. Ala waqil i'tiqad tuh, sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Nah ya, jadi nggak dilarang asalkan melakukan ibadahnya itu di tempatnya gitu ya. Orang Kristen silakan mau kebaktian mau apa, nggak masa iya kita rusakin tuh gereja? Enggak. Oleh karena itu apabila ada orang yang merusakin gereja bukan orang Islam, karena orang Islam itu memberikan kebebasan siapapun melakukan ibadah menurut agama masing-masing di tempatnya. Jadi kalau ada gereja dirusakin berarti yang merusakin bukan orang Islam. Sebab orang Islam itu telah memberikan kebebasan ya. Atau orang Islam tapi dia itu mungkin disuruh orang gitu, diupain gitu, bisa juga ya. Berarti kan itu bukan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam memberikan kebebasan manusia beribadah menurut agama masing-masing asalkan dilakukannya pada tempatnya. Nah, di sini kebebasan beribadat sama seperti kasabiqotihah, sama seperti kebebasan berkeyakinan. Arti apa? Artinya sama. Artinya kebebasan yang nanti dimintai pertanggungan jawab di akhirat gitu. Nanti Allah tanya tuh, kenapa kamu ibadah menurut agama yang batil gitu ya. Nah, kenapa kamu tidak ibadat menurut agama yang benar? Nah, gitu ya. Nah, mana ini dalilnya bahwa Islam memberikan kebebasan manusia beribadah menurut agama masing-masing. Namun kebebasannya ini ada pertanggungan jawab di akhirat. Dalilnya di halaman 24 tuh di atas. Apa kata Allah firman? Qulillaha a'budu mukhlishan lahu din ya. Wahai Muhammad, katakanlah kalau aku dan kaumku menyembah Allah, ibadahnya menyembah Allah di musalla, di masjid gitu. Namun kalau kamu nggak mau gitu, terserah, fa'budu ma syi'tum, apapun yang kamu sembah nggak ada masalah ya. Yang seharusnya nyembah Allah ya,
Tetapi kalau kamu ibadah tidak nyembah Allah, terserah kamu. Nah, ini kan kebebasan tuh. Tuh fa'budu ma syi'tum min dunih, walaupun yang kamu sembah itu selain Allah. Tetapi walaupun diberikan kebebasan menyembah apa aja boleh, tapi harus ingat tuh. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal. Sungguhnya mereka yang merugi, mereka yang di dunia merugi itu artinya yang nyembahnya kepada selain Allah. Dia nanti di akhirat menjadi manusia yang rugi. Nah, gitu kan? Dzalika huwal khusranul mubin. Kalau rugi di akhirat ya adalah rugi yang sangat besar. Nah, ini. Ada lagi firman Allah. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'tiya amina yaumal qiyamah. I'malu ma syi'tum. Nah, ini yang ujungnya ini. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kau inginkan. Tuh, ya. Setelahnya Allah nerangin perbuatan yang baik ini, yang buruk ini, nyembah ini yang benar, nyembah ini yang tidak benar. Allah bilang apa? I'malu ma syi'tum. Lakukanlah ibadah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi ingat, apapun yang kau lakukan di dunia, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya nanti Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Nah, kemudian kita lanjut dengan lapangan tuh. Yang ketiga yang Islam berikan kebebasan dalam bidang apa itu? Lapangan tuh bidang lah. Dalam bidang apa lagi yang Islam memberikan kebebasan? Tapi kebebasan yang harus ada tanggung jawab. Bidang yang ketiga, hurriyatuh tiari ma yuridul insan wa yastahi wa yahwa. Allah berikan kebebasan manusia apa yang dia inginkan, ya. Apa yang dia inginkan. Kalau yang tadi kan kebebasan berkeyakinan, kebebasan menyembah, ya. Nah, lapangan yang ketiga diberikan kebebasan apapun yang dia inginkan oleh manusia diberikan, ya. Tetapi yang dibebaskan itu adalah mimma abahallah. Manusia diberikan kebebasan apa-apa yang Allah bolehkan, ya. Apa-apa yang Allah halalkan boleh. Makan umpamanya, makan kan halal boleh, ya. Mau makan boleh, nggak makan boleh. Emang Allah Ta'ala wajib kita makan kan kagak. Asalkan itu yang halal, ya. Mau apa nih, ya. Mau makan boleh, nggak makan boleh, ya. Mau minum boleh, nggak minum, ya. Mau kawin boleh, nggak mau kawin, kan kawin itu boleh, halal, ya. Gitu. Apakah ada paksaan harus kamu kawin, harus membujang? Nggak ada, ya. Selama hukumnya halal, boleh pilih, boleh tidak pilih, ya. Itu ya. Selama Allah boleh ketua. Mimma abahallah fi syari'atihi li ibadihi min amalin zahir wa batin, baik amal yang zahir ataupun yang batin, ya. Tetapi walaupun yang boleh ini bebas dilakukan atau tidak, ada aturan, ada batas. Nah, apa itu batasnya? Malam yanjum anha ladastimali tarku wajib au fi'lu muharram. Nah, kebebasan yang Allah halalkan bukan berarti kebebasan tanpa batas, selama yang dilakukan itu tidaklah meninggalkan yang wajib. Tuh, ya. Tuh, gara-gara dibebasin apa nih? Dibebasin apa? Tidur. Mau tidur boleh, enggak, kan tidur itu mubah. Tapi walaupun boleh tidur, jangan sampai tidur itu lewat sholat zuhur, lewat sholat asar, itu, ya. Kalau umpamanya tidur itu mubah, tapi gara-gara tidur akhirnya zuhur lewat, asar lewat. Oh, berarti di sini kebebasan, walaupun yang halal pun dibebaskan, ada apanya tuh? Ada batas. Naik motor pakai knalpot boleh, ya. Emang knalpot mesti bersuara?
Tetapi kalau knalpotnya nyemprot muka ente, ente pakai motor knalpot, knalpotnya gede, udah ganggu orang lagi tidur, nyemprot muka orang yang di belakang. Wah, ini kan masang knalpot kan boleh, halal nggak? Tetapi kalau knalpotnya nyemprot muka orang, kira-kira orang yang disemprot nggak itu? Nah, ini kan contoh, ya. Jadi kebebasan pun yang halal ada apanya? Ada mas'uliyahnya, ada dimintai pertanggungan jawab. Ya. Ada batasnya di sini. Ya. Gitu. Ente nyetel radio, boleh nggak radio? Nyetel radio, boleh silakan. Tapi kalau nyetel radio keras-keras mengganggu orang, ya. Nah, itulah. Itu selama tidak ninggalin yang wajib, au fi'lu muharram, au udwan, selama tidak bermusuhan atau tidak mengganggu ketenangan orang lain, baik itu secara pribadi atau secara jamaah gitu. Au doror au idror, selama kebebasan itu tidak bahaya dan tidak membahayakan kepada orang lain tuh ya. Baik. Kemudian langsung kita di halaman 25 ini. Ya. Lapangan yang keempat yang diberikan, kebebasan yang diberikan oleh Islam adalah hurriyatu ta'biril insan an afkarihi wa araih. Kebebasan manusia mengungkap tentang pendapat gitu ya. Nah, itu kan yang mereka tuntut nih ya. Takbir insan, insan mengungkap tentang afkar wa ara, itu pendapat, nggak dilarang, tetapi ada batas. Malam yakun mudallilan bibatilin. Nah, selama kebebasan pendapat itu tidak digunakan tuh untuk apa tuh ya, mudallilan bibatilin wadihil butlan tuh. Selama kebebasan pendapat itu tidak digunakan, ya, tidak digunakan untuk apa? Nah, untuk mudallilan bibatil wadihil butlan. Selama kebebasan pendapat itu tidak digunakan untuk membela kebatilan, ya, boleh berpendapat, tetapi jangan sampai pendapat itu digunakan buat apa? Ya, menyokong kebatilan. Nah, ini banyak digunakan nih ya, dengan alasan apa tuh ya, kebebasan berpendapat ya, yang batil akhirnya ya. Au da'iyan didurin. Selama kebebasan pendapat itu da'iyan didurin, tidak digunakan untuk membahayakan orang. Au syarrin au adza tuh, atau untuk kejahatan. Au musyajji'an ala idhadil haq wa nasril batil, sama itu. Selama kebebasan pendapat tadi tidak digunakan untuk menyokong kebatilan. Gitu kan? Nah, itu kan bisa dibayar itu ya. Apa namanya? Apa namanya? Buzzer. Nah, itu. Buzzer. Nah, itu kan bisa dibayar ya. Nasriz zulmi wal udwan wal fasad wal ifsad fil ard. Selama kebebasan pendapat itu tidak digunakan untuk perbuatan yang merusak di muka bumi ini. Ya, gitu. Baik. Ya. Ini ada kalimatu hakin urida bihi batil ini. Kata-kata itu benar, tetapi kadang-kadang kata benar itu digunakan untuk apa? Membela kebatilan, gitu ya. Nah, orang-orang bisa tertipu ini. Nah, inilah, kebebasan seperti ini tidak bisa. Apa itu diantaranya? Nah, apa itu? Diantaranya umpamanya apa? Ya, apa? Apa itu, ada slogan-slogan ya. Ya. Apa?
kita ini adalah bangsa yang anti apa? Bangsa yang anti kekerasan. Ini kan bagus itu. Yang namanya kekerasan ya semua juga orang anti. Kan ada itu slogan-slogan ya. Kita adalah orang-orang yang anti apa itu kekerasan di sini? Hah? Apa? Radikal. Kita ini anti radikal. Benar kan? Benar. Tapi yang dimaksud membela kebatilan itu. Yang dimaksud dengan apa radikal? Maksud kami ini anti apa? FBI ya gitu maksudnya. Gitu kan? Padahal itu benar itu kan itu digunakan itu ya. Ya, kata-kata ini digunakan kami ini anti radikalisme. Benar itu semua agama mengatakan apa? Kami ini anti kekerasan. Tapi yang dimaksud karena kan sebelumnya itu FBI udah dicap reda apa tadi nih? Tuh, kalau saat kami ini anti berarti gini nah, ini contoh itu. Baik, itu yang keempat. Sekarang yang kelima ini. Lapangan yang kelima itu. Ada lagi nih saya contohin. Kita ini bersaudara. Kan bagus emang. Ini kan yang memang diajarin orang Islam. Kita ini adalah bersaudara. Karena persaudaraan kita banyak. Ada saudara senegara, ada saudara sesama manusia, ada saudara sesama, benar kan? Kami ini bersaudara. Tapi maksudnya apa? Kalau saudara kamu itu mencuri, jangan diganggu, karena itu saudara kamu. Apabila ada orang yang apa tuh, ya? Ada orang yang apa tuh, ya? Maidah ayat 51. Nah, Maidah ayat 51. Jangan kamu nuntut dia, itu saudaramu, biarin aja apapun yang dia katakan, jangan. Itu kan artinya apa? Kan bagus itu, kita ini bersama, tapi maksudnya itu tuh, ya. Dia itu saudara kamu, jangan kamu tuntut supaya dia dipenjara, kan saudara kamu dia itu. Gitu. Itu tadi. Sekarang yang kelima, ini. Yang kelima, lapangan yang kelima yang diberikan oleh Islam kebebasan apa itu? Kullu ma lil insan fi haqqun masyru'un wadih lil jami'. Ya. Apa itu? Wala yahtaju isbatu ila da'wa qada'iyah. Fa innahu yamlikul hurriyah fil husul alaihi biwasilatin masyru'atin, ya. Islam memberikan kebebasan pada lapangan yang kelima, yaitu apa, ya? Kebebasan bagi manusia, ya, diberikan hak, ya, untuk ngerjain sesuatu yang memang diperbolehkan. Contoh, ya, diberikan kebebasan untuk menjual, ya, barang, untuk membeli gitu. Ya, kalau saya butuh uang kan menjual, kalau saya butuh barang apa? Membeli. Selama penjualan dan pembelian itu mengikuti aturan. Bukan berarti diberikan kebebasan menjual dengan cara menipu, ya. Diberikan kebebasan membeli dengan cara menipu dengan uang palsu. Nah, ini, ya, diberikan kebebasan apapun yang ingin dilakukan, atau diberikan kebebasan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Saya butuh motor gitu, ya. Diberikan kebebasan boleh, ya. Saya perlu duit mau kerja, atau, ya, semua diberikan tapi walaupun itu bebas dengan cara yang benar. Tetapi kalau tuntutannya itu dengan cara yang tidak benar, maka dilarang kebebasan. Mana contohnya? Contohnya ini di halaman 26, ya, di halaman apa? 26, ya. Contohnya min hakil insan al amal tuh. Manusia diberikan kebebasan bekerja. Karena kita ini, ya,
mencari nafkah ya, pekerjaan apa aja boleh asalkan halal. Likasbi maka sama Allah untuk mendapatkan rezeki yang memang Allah ya sediakan, gitu ya, bebas itu. Ya. Artinya apa di sini? Kebebasan di sini pekerjaan apa saja yang enta lakukan untuk mendapatkan ya nafkah boleh. Nah, tetapi dengan syarat pekerjaan yang la dharara fiha wala udwan wala zulma wala ada. Oh ya. Kebebasan yang tidak merugikan kepada dirinya dan kepada orang lain ya. Mana lagi contoh? Ada nomor 2 di sini. Wa min haqqil insan zil ba'ah ayatazawaj. Hak manusia yang sudah mampu kawin gitu. Zil ba'ah itu artinya yang sudah mampu kawin, diberikan kebebasan untuk kawin. Artinya diberikan kebebasan kawin, mau kawin boleh, enggak mau kawin kalau memang udah mampu gitu. Tapi kalau memang belum mampu dilarang kawin gitu. Kalau udah mampu bebas, mau kawin boleh, mau berkeluarga boleh, mau nikah boleh, mau tidak nikah boleh ya. Nah, kemudian kalau memang dia itu milih mau nikah, diberikan kebebasan untuk mencari pasangan. Apakah dipaksa ya, kamu itu harus kawin yang enggak ya. Ya, tetapi ya ditunjukin oleh Islam kalau kamu mau cari pasangan yang membahagiakan kamu, ciri-cirinya seperti ini. Nah, kemudian setelahnya ente rencananya mau kawin, diberikan kebebasan. Seandainya ya memilih istri yang tidak sesuai dengan anjuran Islam, resikonya apa? Kamu sendiri gitu ya. Ya. Akibatnya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Nomor 3, manusia diberikan kebebasan untuk menuntut ilmu, menambah ilmunya. Wa min haqqil insan ayyatazawwada minal ilmi wal ma'rifah. Diberikan kebebasan mencari ilmu ya. Bima apa yang dia inginkan ya. Tetapi ya yang dianjurkan oleh Islam nuntut ilmu yang bermanfaat, jangan nuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ada orang nuntut ilmu bagaimana caranya bikin bom, kan nuntut ilmu juga. Nah, jangan ya, kecuali kalau nuntut ilmu bagaimana cara bikin bom untuk berperang gitu. Tapi kalau untuk membunuh orang yang tidak bersalah, jangan. Nah, itu kan kebebasan juga. Nah, kemudian yang keempat ya. Wa min hukukil insan al-masyru' lil insan haqqu mutalabati bi hukuk. Di antara hak-hak ya, diberikan manusia untuk menuntut hak ya. Hak ini ya, hak yang dia tidak terima dibolehkan untuk menuntut. Namun ada batas gitu ya. Selama dengan cara yang benar. Ya. Tetapi kalau menuntut yang hak dengan cara yang batil ya. Nyewa pengacara gitu ya. Nyewa pengacara agar supaya ya tuntutannya yang tidak benar itu dimenangkan. Nah, itu dilarang. Nah, itulah batas-batas kebebasan. Baik, nah kemudian yang terakhir al-hajru alal hurriyah. Nah, jadi kesimpulannya bahwa ya manusia walaupun diberikan oleh Allah Ta'ala kebebasan dalam berapa tadi? Dalam 4 lapangan kehidupan, namun ada batas-batas ya. Batas-batas kebebasan ya. Satu nih batas kebebasan, ada nomor 1 di bawah. La hurriyata fi zulmin al-udwan itu. Tidak ada kebebasan kalau yang dituntut adalah kebebasan untuk menzolimi orang lain tuh, untuk merugikan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua, la hurriyata fi mukhalafatil haqqi wal adli wal khair. Tidak ada kebebasan fi mukhalafatil haq. Yang dituntut itu ya bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan kebaikan. Kalau yang dituntut bertentangan dengan keadilan dan kebaikan, itu nggak boleh, nggak bebas. Yang ketiga,
La hurriyati liman amana bi risalatil Islam. Tidak ada kebebasan bagi orang yang sudah beriman. Ya. Kita kalau udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti nggak bebas. Apa artinya nggak bebas? Harus mengikuti aturan-aturan. Ya. Makanya kalau orang-orang masuk Islam tanya dulu, ente ngerti nggak Islam? Apa itu undang-undang Islam? Ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau udah masuk Islam itu ada aturan-aturan yang apabila aturan itu dilanggar, ente dapat hukuman. Ya. Saat kamu itu melanggar aturan dihukum, bukan berarti kamu itu dibatasi, ya, kebebasan bukan. Ini bukan hanya Islam doang. Ya, ente masuk ke dalam satu organisasi. Sebelum ente menjadi anggota organisasi harus baca dulu aturannya apa. Ya. Yang harus dilakukan ini, yang tidak boleh dilanggar ini. Apabila ini dilanggar hukumannya ini. Nah, itu. Nah, saat kita masuk dalam satu organisasi berarti kita nggak bebas. Harus mengikuti apa? Aturan. Apabila aturan itu dilanggar kamu dihukum, bukan berarti organisasi itu membatasi kemerdekaan anggotanya, bukan. Gitu kan? Dipecat ente. Ya, kalau Islam tuh dihukum mati umpamanya gitu. Ya itu ya. Warga negara Indonesia tidak boleh menghina lambang-lambang Islam, lambang-lambang negara gitu. Apabila ada bendera merah putih diinjak-injak, ya, dihukum mati. Ya. Oh, bukan berarti negara Indonesia itu membatasi kemerdekaan orang, kan itu ada undang-undang. Nah itu ya. Yang keempat ini, man a'lana duhulahu bil Islam, orang yang masuk Islam, faqad a'lana iltizamahu bihi. Orang yang masuk Islam berarti orang itu a'lana, ya, telah ngasih tahu bahwa dirinya akan terkait itu dengan undang-undang apa? Islam. Oleh karena itu tidak bebas. Ya. Islam mengatakan apabila orang murtad keluar dari Islam dihukum mati. Gitu. Apabila ada orang Islam murtad dihukum mati, jangan bilang kalau Islam itu apa? Membatasi kemerdekaan. Sama aja seperti tadi ada warga negara Indonesia yang nginjek bendera dihukum mati, sama. Bukan berarti agama negara Indonesia membatasi kemerdekaan. Boleh nginjek bendera, boleh, ya. Ya. Nginjak kepala Jokowi boleh, wah ditangkap ente. Nah, orang masuk ke Mabes Polri aja ditembak. Ya, ditembak ya. Habis ditembak ceritanya nggak ada proses hukum, nggak apa. Nah, itu bukan janganlah disalahin Polri gitu. Oh, berarti nggak bebas dong saya. Oh. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima mana? Bahwa kebebasan itu ada batasnya. Yang kelima apa? La hurriyata li muslimin wala lizimin wala musta'man fi daril Islam. Tidak ada kebebasan orang Islam sendiri atau orang kafir zimmi. Kan yang namanya warga negara bukan hanya muslim aja. Ya, walaupun beda agama, kalau dalam satu negara mereka itu tidak diberikan kebebasan semau-maunya. Ada aturan-aturan. Apa itu aturan-aturan? Tidak boleh salah satu di antara pemeluk agama menghina kepada yang lain. Tuh ya. Nggak boleh ente menghina kepada orang ajaran agama lain juga. Itu yang namanya sara apa nih? Nah, ya, itu kan. Seandainya ente menghina agama lain, ada hukuman. Saat kamu dihukum disebabkan karena menghina, Ahok itu menghina ayat 51 umpamanya, kan di penjara. Bukan berarti Islam itu membatasi kebebasan, ya, menghina, bukan, karena ada aturan. Jadi kesimpulannya bahwa kebebasan yang diakui oleh Islam adalah kebebasan yang yang ada batas, bukan kebebasan yang mutlak tanpa batas. Nah, itulah tentang kebebasan. Insya Allah besok kita akan berbicara tentang hak manusia
persamaan hak manusia. Bagaimana? Insya Allah akan kita lanjut kepada pengajian yang akan datang. Baru setelah itu jawaban ini belum nih. Insya Allah nanti hari berikutnya baru jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka seputar apa itu tadi, kebebasan dan persamaan hak antara sesama manusia. Ya, saya mohon maaf bacaannya agak cepat gitu, karena ini kalau dibacanya per baris ini bisa-bisa belum sampai setengah udah selesai. Nah, udah selesai jadwal. Baik. Sebelum kita tutup dengan zikrul tauhid, mau nanya. Iya, belum kita tutup mungkin seputar gitulah. Seputar kebebasan, ada yang mau nanya dipersilakan. Ya. Mungkin orang yang bertanya ini yang merasa kebebasannya itu dibatasi kali gitu. Wah, yang nanya anak muda nih. Misal kita dipimpin daerah atau pemerintahan yang dimana di situ berbeda agama. Nah, terus si A ini sebagai pemimpin dia kan mesti adil terhadap masyarakat atau warga negaranya. Nah, sementara si A ini si pemimpin A itu ingin mengasih kebebasan kepada masyarakatnya, tetapi si A ini bingung pakai ini nilai kebebasan tentang agamanya Islam apa kita hukum dan budaya yang kita itu yang kita sebagai ada pemimpin suatu negara yang dimana negara itu masyarakatnya umat Islam, kita memberi kebijakan kebebasan itu kayak gimana? Baik, pemimpin atau negara gitu, negara pemimpin, negara atau pemimpin presiden. Jadi presiden itu apa itu? Presiden tugasnya itu melaksanakan gitu, melaksanakan kebebasan yang Allah gitu, yang Allah berikan kebebasan. Pemimpin itu melaksanakan, bukan arti pemimpin yang memberi. Tadi kan aturannya udah ada. Jadi kalau saya menjadi presiden, aturan kebebasan ya ini aturan ini ya. Itu. Jadi bukan berarti presiden itu yang bikin undang-undang gitu. Undang-undang kebebasan agama begini, bukan. Yang namanya pemimpin itu, presiden itu bukan bikin undang-undang. Undang-undang udah ada. Undang-undang kebebasan tadi kan udah ya. Kebebasan dalam soal agama gitu. Jadi presiden itu tugasnya kepala negara atau pemerintah itu apa itu ya? Melaksanakan undang-undang yang memang sudah ada. Jadi dalam Islam tuh nggak ada istilahnya itu apa tuh? Bikin undang-undang gitu, ya. Nggak ada itu ya. Yang undang-undang udah lengkap semua udah ada. Jadi presiden atau kepala negara atau pemerintah tugasnya apa itu? Melaksanakan ya. Makanya presiden tuh harus ngaji. Ya gitu, harus ngaji gitu ya. Gitu. Seandainya tuh presiden nggak ngaji, pilih menteri agama yang ngaji gitu. Nah, ntar presiden nggak tahu nih gimana itu hukumnya nih, berarti nah itu. Gitu. Jadi bukan buat undang-undang, undang-undang udah ada. Itu tadi undang-undang. Jadi nggak perlu pasal sekian, pasal susah dihafal. Ini tuh undang-undang udah. Kalau ente paham ini, ente bisa jadi presiden. YouTube dengan nama saya
langsung seperti ini, tolong aku diberikan satu bulan ada kalau tidak nanti akan kami formatkan jadi bisa digital. Nanti saya upload atau saya kirim kepada para jamaah yang ingin mendapatkan dalam format kita kita ini dan mudah-mudahan bisa disebarluaskan. Mudah-mudahan dengan begitu banyak manfaat lain kepada yang lain yang tidak bisa menghadiri ta'lim ini. Demikianlah maklumat dari kami dari DKM Masjid. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan zikir tauhid. Alam dzikra tama'inul qulub.